واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Segala puja kita persembahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat kesehatan dan kesempatan serta kenikmatan materi lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan kepada kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb tempat kita meminta. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb tempat kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang selama ini kita puji dan kita puja. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tatkala kita salat, tatkala kita berkorban, kita menyebut namanya Allahu Akbar. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita melainkan tujuannya agar kita beribadah pada Allah, agar kita mengesahkan Allah, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Agar mereka mengesahkanku, agar mereka mentauhidkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita para jamaah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita meninggal, sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang ajal kepadamu. Dan semuanya kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di antara kita yang kekal, tidak ada di antara kita yang abadi, semua yang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita bawa mati adalah bukan harta kita, para jamaah. Yang kita bawa mati bukanlah keluarga kita. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, yatba'ul maitu thalatha, ketika seorang meninggal maka jenazahnya dibawa ke kuburan, ada 3 hal yang mengikuti dia. Fayarju itsnan wa yabqa wahidun, yang 2 akan kembali, yang 1 akan menetap sama dia. Yatba'u aluhu wa maluhu wa amaluhu, ketika jenazahnya dibawa ke kuburan, yang mengikuti dia adalah keluarga yang pertama, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalannya. Ketika dia sudah dikubur maka kembali keluarganya, hartanya juga kembali. Tidak ada keluarganya yang menemani dia di kuburan, nggak ada. Tidak ada anak istrinya yang mau menemani dia di kuburan, para jamaah, nggak ada. Anaknya tidak ada. Hartanya yang banyak, rumah megah dia, mobil mewah dia, usaha dia di mana-mana, nggak dibawa mati, yang dia bawa hanya kain kafan. Wahai baku amaluh, kata Nabi, tinggallah dia dengan amalan ini, para jamaah. Amalan inilah yang memberikan penerangan kita nanti di akhirat, dan amalan ini juga bisa memberikan kita kegelapan di akhirat. Amalan itu ada 2, ikhwah. Yang pertama amalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua amalan perbuatan dosa maksiat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya Nabi SAW menyatakan, ketika seorang meninggal, yang dia bawa adalah amalannya. Sebagaimana kita ketahui ketika Utsman bin Affan, beliau berdiri di kuburan, beliau menangis terisak-isak, beliau menangis terseduh-seduh sampai air mata beliau membasahi jenggot beliau. Ketika itu Utsman bin Affan berdiri di sisi kuburan, ada orang yang bertanya kepada beliau. Orang yang bertanya ini seolah-olah dia tidak mengetahui bahwasanya Utsman bin Affan lebih paham daripada dia. Dia mengatakan, tuzkaru jannah wa nar fala tabki wa tabki min hadza. Wa Utsman, tatkala engkau diingatkan dengan surga dan neraka engkau tidak menangis, tapi kenapa tatkala engkau diingatkan kuburan engkau kok menangis? Apa jawaban Utsman ikhwan? Dia menjawab dengan jawaban hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal kubra awalul manzil min manazil akhirah, fa inna jaminu fama ba'dahu aysara minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Kata Utsman bin Affan membawakan hadis Nabi SAW, sungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kuburan adalah tempat pertama menuju alam akhirat, maka barang siapa yang selamat dari alam kubur, yang selamat dari alam barzah, maka perjalanan setelah akan sangat memudahkan. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, dan barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur, alam barzah, maka perjalanan setelahnya akan sangat menyulitkan. Jadi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullahu jami'an, standar orang itu mendapatkan kenikmatan ataukah tidak, itu lihat dari alam barzakh. Apakah dia diselamatkan atau tidak? Standarnya adalah alam barzakh. Dan ketika seorang meninggal, Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bi khawatim, sungguhnya amalan itu lihat di akhir kehidupannya. Kita lihat akhir kehidupan seorang, apakah dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang di awal kehidupan dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan hidayah. Dia hijrah. Kemudian dia istiqomah sampai mati. Maka ini termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Namun ada juga orang yang di awal kehidupannya dia beriman kepada Allah, dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna hadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu baina illa dhira' fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi 'amali ahli nar fa yadkhuluha. Sungguhnya salah seorang dari kalian dia beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian antara dia dengan surga tinggal satu langkah lagi, tinggal satu depa lagi, tinggal satu dhira' lagi, fa yasbiqu al kitab, kemudian didahului dengan takdir fa ya'malu bi 'amali ahli nar, kemudian di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dan akhirnya dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa inna hadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira' fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali al jannah fa yadkhuluha. Dan sungguhnya salah seorang dari kalian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian antara dia dengan neraka tinggal satu langkah lagi, tinggal satu depa lagi, tinggal satu dhira' lagi, fa yasbiqu al kitab, kemudian didahului dengan takdir fa ya'malu bi amali ahli jannah, kemudian di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk surga, dan akhirnya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis azim jiddan ikhwah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi karangan Imam Nawawi, beliau membawakan dua hadis atau dua kisah, yang mana kisah ini hendaknya diperhatikan bagi seorang muslim dan muslimah. Mereka meresapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama, ketika ada seorang yang berjihad semangat membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para sahabat mereka pun terheran-heran. Mereka takjub dengan seorang pemuda yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah melihat para sahabat takjub, heran dengan si fulan, Masya Allah, dengan semangat dia berjihad,
membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW ketika para sahabat memuji orang ini, innahu min ahli nar, sungguhnya dia termasuk penghuni neraka Allah. Kok bisa orang yang berjihad masuk neraka? Kok bisa orang yang beramal dengan amalan penduduk surga dia kok masuk neraka? Kemudian ada seorang sahabat ingin membuktikan ucapan Nabi SAW, kemudian dia ikuti pemuda tersebut. Ketika dia ikuti, ketika sampai di satu tempat, dia merasakan sakit yang sangat, kemudian dia ambil pedangnya, kemudian gagang pedang dia letakkan di tanah, ujung pedangnya dia letakkan di dada. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia tidak bisa menahan rasa sakit, akhirnya dia pun bunuh diri, mati. Ketika orang ini mati, langsung sahabat tadi yang melihat kejadian itu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad utusan Allah. Tadinya dia seolah tidak percaya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah yang kedua, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, membawakan cerita seorang sahabat yang mana dia dahulunya adalah orang-orang yang membenci Islam. Dia memerangi Islam, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci kepada para sahabat. Itu seorang bernama Usairim. Usairim ini penduduk Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian para sahabat juga hijrah dari Mekah ke Madinah, Usairim sangat membenci Islam, membenci Rasulullah, membenci para sahabat. Kemudian ketika di Madinah, Rasulullah SAW dengan adab beliau, dengan akhlak beliau, ketika para sahabat bergegas untuk pergi perang Uhud, kemudian terbitlah hidayah dalam hati Usairim, dia pun masuk Islam, kemudian dia pun berjihad bersama Rasulullah dan para sahabat. Ketika dia berjihad, sebelum dia meninggal, ada seorang sahabat bertanya kepada Usairim, "Wahai Usairim, engkau ini berjihad karena Allah apa karena kabilahmu?" Dia mengatakan, "Aku berjihad ini karena Islam, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kabilahku." Kemudian dia menyatakan, "Sampaikan salamku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah itu Usairim meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini dua hadis yang Masya Allah. Hadis pertama itu berkaitan tentang orang yang beramal di awal kehidupannya, dia ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjihad Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir kehidupannya dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dia mengamalkan perbuatan-perbuatan haram Allah Subhanahu wa taala, bunuh diri. Tapi lihat kisah yang kedua, seorang yang bernama Usairim, di awal kehidupan membenci Islam, memerangi Islam, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, tapi di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk surga, dan akhirnya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Iman kita kadang-kala naik, kadang-kala berkurang. Kita nggak tahu di akhir kehidupan kita apakah kita masih istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kita di atas hidayah jalan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, barang siapa yang beriman silakan dia beriman, dan barang siapa ingin kafir silakan dia ingin kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina nar, sungguhnya orang-orang yang zalim balasan mereka adalah neraka jahanam. Jadi Allah telah memberikan pilihannya, memberikan pilihan kepada kita. Silakan kau beriman, silakan. Silakan kau kafir, kufur, silakan. Kalau kau beriman insyaallah surga. Tapi kalau kau ambil jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekufuran, kekafiran, maka tempat neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, para ulama menyatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadangkala bertambah, kadangkala berkurang, kadangkala naik, kadangkala turun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka hatinya pun bergetar.
Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka iman mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang mulia menunjukkan bahwasanya iman seorang kadang-kala naik, kadang-kala berkurang, kadang-kala tinggi, kadang-kala turun. Kadang-kala kita merasakan futur, malas datang ke masjid, malas sholat 5 waktu, malas baca Quran, malas berzikir pada Allah, malas bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan lainnya. Ini karena perbuatan dosa maksiat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yazidu bi ta'wa yanqusu bil ma'siyah. Di sini kita perlu kiat-kiat ikhwan. Kita tamengi, kita perisaikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan para ulama yang lain mengatakan bahwasannya kiat-kiat agar iman kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala, atau kita perisaikan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i. Sering-sering datang ke kajian Islam, ke majelis ta'lim, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Agar iman kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita diperisai dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan menuntut ilmu. Nabi sallallahu mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah mudahkan jalan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menuntut ilmu, dia tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Dia tahu apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Dia tahu apa itu yang halal dan apa yang itu yang haram. Dia tahu mana manhaj yang sahih dan manhaj yang menyimpang, firqah-firqah menyimpang dalam Islam. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ini orang-orang yang mereka tafakuh fi din, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pelajari apa itu syirik, dia tahu jenis-jenis kesyirikan. Ketika seorang pelajari bid'ah, dia tahu apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara bid'ah. Ketika dia mempelajari hal-hal yang haram, dia tahu jenis-jenis keharaman. Untuk apa dia pelajari? Agar dia bisa menjauhinya. Maka seorang sahabat mulia bernama Hudzaifah bin Yaman, beliau menyatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu aslan syarr. Dahulu para sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Ya, untuk apa Hudzaifah bertanya pada Nabi tentang keburukan? Agar beliau bisa menjauhi perbuatan keburukan tersebut, para jamaah. Jadi penting kita belajar tauhid, belajar juga apa itu syirik. Belajar sunnah, belajar juga apa jenis-jenis bid'ah. Belajar perkara-perkara yang halal, belajar juga perkara-perkara yang haram, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjauhi. Agar iman kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala, terus datang ke majelis ta'lim, majelis ilmu, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah wa qala sahabat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, agar iman kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan perisai atau tameng iman kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an dan mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'an, ikhwan. Jangan malas baca Al-Qur'an. Kita kalau baca WA, medsos, berjam-jam kita tahan. Dibaca Al-Quran baru 1 halaman atau 1 baris saja sudah lemah. Orang yang baca Quran terus menerus, dia nggak pernah puas, ini hatinya bersih, kata Utsman bin Affan. Lau tahurat qulubuna ma syai'a min kalamillah. Kalau sekiranya hati kita ini bersih, niscaya kita tidak akan pernah puas membaca Al-Qur'anul Karim, kata beliau. Baca Al-Quran. Nabi SAW memberikan keutamaan bagi mereka yang baca Quran, mendapatkan pahala yang banyak. Nabi SAW pernah menyatakan, man qara harfan min kitabillah falahu bihasanah. Barang siapa yang baca 1 huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 pahala kebaikan.
Wal hasanatu bi asyi amsaliyah. Satu pahala kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Wala aqul alif lam harf. Aku tidak katakan alif lam satu huruf. Bal alif harf, lam harf, mim harf. Aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 3 pahala. Allah lipat ganda menjadi 30 pahala, ikhwan. Itu kalau kita baca alif lam mim. Lalu bagaimana kalau kita baca surat-surat panjang? Surah Al-Baqarah, ya surah An-Nisa, surah Ali Imran, surah Al-Maidah dan surat-surat yang lainnya. Tentu kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Ini termasuk amal ringan paling besar si Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita baca Al-Fatihah setiap hari berapa kali, ikhwan? Dalam sehari semalam kita baca Fatihah 17 kali. Siapa yang tahu berapa huruf surat Al-Fatihah? Yang tahu boleh pulang duluan, ikhwah. Ada yang tahu, ada pernah ngitung? Dari bismillah, ya, alhamdulillahirabbil alamin, a alif lam ha mim dal, seterusnya. Pernah kita hitung sekitar 139 huruf. Jadi kalau dikalikan 10 berapa? 1390 huruf. Kita baca 17 kali. 17 kali 1390 berapa? Mana ahli matematika nih? Kalau bagi apa? Hitung uang, kali-kalinya tinggi, bagi-baginya kurang. Banyak pahala kita dapat, ikhwah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan jalan yang lurus. Jadi pelajari Al-Qur'an, baca Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi juga mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti datang pada hari kiamat. Dia bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Baca Al-Qur'an. Nabi SAW pernah menyatakan nanti di akhirat puasa dan Al-Quran bisa ngomong, minta pada Allah. Asyam wal Quran yashfa'an lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu bisa ya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tu at'am wa syawar fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah menahan orang ini dari makan dan minum bin nahar pada siang hari, fasyafi'ni fi, maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Yaqul Quran, Al-Quran juga berkata, ay rabbi mana'tu an-naum bil lail fasyafi'ni fi, ya Allah, aku telah menahan orang ini dari tidur malam, maka izinkanku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkanku, orang yang membacaku. Maka keduanya pun diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, ikhwah. Maka kita ikhwan fillah jami'an jangan lupa baca Quran. Kalau sekarang kita nggak butuh pahala, oke, tapi di akhirat nanti kita butuh pahala. Lihatlah hadis muflis. Nabi SAW pernah menyatakan kepada para sahabat, atadru mal muflis, tahukah kalian apa itu muflis? Para sahabat menjawab, al muflisu fina malah tidak wala mata. Orang yang muflis itulah orang tidak memiliki barang-barang, tidak memiliki harta. Kemudian Nabi SAW bersabda, al muflisu min ummati ya'ti yaumil qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qatafa hadha wa kalama hadha wa sabaka dam hadha wa dharab hadha fayu'ta hadha min hasanati hadha min hasanati. Orang yang muflis itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, akan tapi dia menzalimi saudaranya ketika di dunia. Dia mencela si fulan, dia menuduh si fulan, mencoreng kehormatan si fulan, dia memakan harta si fulan, hutang nggak dibayar-bayar, dia menumpahkan darah si fulan, dia memukul si fulan. Maka pahala di akhirat nanti dia berikan kepada orang-orang dia zalimi, terus dia berikan sampai dia melunasi hutang-hutang kezalimannya. Ketika dia masih punya hutang kezaliman dan pahala sudah habis, apa kata Nabi SAW? Dosa-dosa orang yang dia zalimi ditimpakan sama dia. Ketika pahalanya sudah habis, tinggal yang ada dosa sama dia. Akhirnya apa kata Nabi? Dia pun dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Selesai, kawan.
dosa yang dia lakukan itu dituntut sampai akhirat. Pahala yang dia bawa ke akhirat itu nihil, sudah hilang, sudah musnah, sia-sia amalan di dunia. Ini penting kita beramal walaupun sedikit. Dan baca Al-Quran ini amalan besar si Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran. Jangan malu-malu kita baca Al-Quran kalau nggak pandai. Belajar sama orang yang sudah mahir. Apa kata Nabi SAW? Orang yang belajar Al-Quran, dia terbata-bata membacanya, dia akan mendapatkan lahu ajran, baginya 2 pahala. Kalau dia mahir baca Al-Quran, dia dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Jadi orang yang terseok-seok membaca dapat pahala juga. Jadi jangan kita tidak mau belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar tahsin. Perbaguskan bacaan qiraah kita. Ya. Kemudian yang ketiga, agar iman kita bertambah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mudabbir, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhyi wal Mumit, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Barul Musawwirul Ghafarul Qahhar, Wahhab Razzaqul Fatahul Alim. Pelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Kita berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala Razzaq, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta sama dukun, jangan minta sama syaitan, jangan minta sama manusia. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah tis'awatisina isman illa miya wahida. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang banyak, Asmaul Husna itu 99 nama. Faman ahsa dakhala jannah, barang siapa yang menghitung nama-nama tersebut, niscaya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Asbabu Ziyaratil Iman wa Nuqsanuhu, Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasannya Ibnu Qayyim menjelaskan dalam hadis yang mulia ini itu ada 3 poin. Yang pertama, dia menghitung nama-namanya, lafaz-lafaznya. Yang kedua, dia pahami makna Asmaul Husna. Kemudian dia tahu dalil-dalilnya. Yang ketiga, dia berdoa dengan nama-nama Asmaul Husna. Niscaya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan. Jangan seperti orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahmiyah, mereka tidak percaya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gurunya Jahmiyah Ja'ad bin Dirham, gurunya Jahm bin Safwan, dia dibantai, dibunuh karena apa? Karena dia mengatakan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam tidak berbicara pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim bukanlah Khalilullah, bukan Khalilur Rahman. Ketika pada masa Khalid bin Abdullah Al-Qusri, disebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Aqidah Tahawiyah karangan Syekh Shalih Fauzan, Imam Tahawi, disebutkan bahwasanya ketika Khalid bin Abdullah Al-Qusri dia menjadi pemimpin kala itu, dia mengatakan kepada kaum muslimin, taqabbalallahu min dhahayakum fa inni mudhahi bi Ja'ad bin Dirham. Kata dia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kurban-kurban kalian wahai kaum muslimin, sungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham, kata dia. Ketika dia khutbah selesai, para jamaah kemudian dia sembelih itu Ja'ad bin Dirham, dia bunuh, dia bantai. Ketika mati Ja'ad bin Dirham, kemudian Imam Ibnu Qayyim, beliau sangat senang, dan ulama yang lainnya mereka sangat senang. Kenapa? Karena Ja'ad bin Dirham mencoreng akidah kaum muslimin. Ikhwan fiddin rahimakumullah jami'an, kembali pembahasannya itu pelajari Asmaul Husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma'i was sifat, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian yang keempat, yaitu mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi sallallahu di jalan Islam. Pelajari sirah Nabawi, agar iman kita kuat.
Kita lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dakwahnya tauhid, la ilaha illallah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk melapaskan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau dizolimi di Mekah. Beliau dilempar bagian hewan. Beliau melempar batu yang besar. Beliau dilempar batu ketika berdakwah ke Taif. Beliau makan dedaunan dengan para sahabat, diboikot oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tidak boleh muamalah dengan Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya mereka dan para sahabat, ya Rasulullah dan para sahabat, mereka makan dedaunan. Dikejar-kejar ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu berat perjuangan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, aina asyadul bala, wahai Rasul, manusia manakah yang paling berat cobaannya? Apa jawab Nabi SAW? Al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para Nabi dan Rasul, kemudian orang yang semisalnya, orang yang semisalnya. Berat ujian para Nabi, wah. Antum melihat ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya di tempat terpencil. Nabi Nuh membuat kapal yang besar, kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya, ya bunayya irkab ma'ana. Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 43, wahai anakku naiklah di kapal kami, wala takum mal kafirin, janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir itu. Tapi anak tidak mau mengikuti bapaknya Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya anak Nabi Nuh tenggelam dan Allah Subhanahu wa taala selesai. Tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdakwah kepada kaumnya, kemudian bapaknya membuat patung-patung yang disembah oleh tangannya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendekati mereka, Nabi Ibrahim mengatakan, mahil tamathil alati antum la kaifun. Patung-patung apa ini yang kalian sembah ini, yang kalian tukang beribadah menghadap mereka? Apa jawab mereka? Wahai Ibrahim, nahnu wajadna aba'an la abidin, kami dapatin nenek moyang kami, orang tua kami menyembah patung-patung ini, makanya kami menyembah. Kemudian kata Nabi Ibrahim AS, laqad kuntum antum wa abakum fi dhalalin mubin. Sungguhnya aku melihat kalian dan nenek moyang kalian dalam kesesatan nyata. Kemudian akhirnya ketika Nabi Ibrahim AS mendatangi patung-patung yang ada ketika mereka pergi dari tempat peribadatan mereka, kemudian Nabi Ibrahim membawa kampaknya, beliau hancurkan patung-patung yang ada, beliau tinggalkan patung yang besar. Ketika sudah dihancurkan para jamaah, kaumnya pun kembali melihat tuan-tuan mereka telah dihancurkan. Mereka mengatakan, man fa'ala hadza bialatina, siapakah yang menghancurkan tuan-tuan kami ini? Innahu laminaz zalimin, sungguhnya termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian mereka akhir tahu bahwasannya yang menghancurkan tuan mereka adalah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Didatangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ditanya oleh mereka, a anta fa'alta hadza bialatina ya Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan tuan-tuan kami wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalian tanya sama patung besar itu. Kalian tanya sama patung yang besar itu, ingkanu yantikun, kalau dia benar-benar bisa berbicara. Akhirnya mereka pun tahu bahwasanya patung itu nggak bisa berbicara. Mereka menunduk, mereka sadar kala itu. Karena patung tidak bisa mendatangkan masalah, tidak bisa pula menolak mudarat. Tapi karena mereka mengikuti hawa nafsu, akhirnya mereka ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka buat pembakaran yang besar. Lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim berdakwah. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan dengan alat minjan, alat pemintal. Kemudian ketika sampai di pembakaran, datang Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau bantuan wahai Jibril aku nggak butuh. Tapi kalau bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, bala aku butuh bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dibakar, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya naru kuni baran wa salam ala Ibrahim. Wahai api dinginlah, selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Api yang berkobar-kobar menjadi dingin. Api yang panas menggelegar menjadi dingin. Cukup Allah mengatakan, kuni, dinginlah engkau wahai api. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendatangkan hujan untuk memadamkan api itu. Allah tidak mendatangkan salju untuk memadamkan api itu. Allah tidak mendatangkan angin yang kencang untuk memadamkan api itu. Dan Allah tidak menurunkan malaikat-malaikat yang banyak untuk memadamkan api itu. Cukup Allah katakan, kuni bardan wassalam ala Ibrahim. Selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Selesai. Kita belum sampai seperti itu, kawan. Dari masjid ke rumah belum dilempari batu, belum dibakar rumah kita, belum diludahi muka kita. Lihat bagaimana imannya para nabi dan rasul.
Dan kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa bersama Bani Israel ketika sampai di laut, Nabi Musa alaihissalam sudah terjebak. Di hadapan beliau laut, di belakang beliau musuh Fir'aun dan bala tentaranya, mau lari kemana lagi? Bani Israel sudah tahu bahwasanya sudah dilihat oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mau lari kemana lagi? Tapi Allah tidak tinggal diam, ikhwan. Allah menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, anitrib bi'asokal bar. Wahai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Kemudian Nabi Musa mengambil tongkatnya, memukul laut. Kemudian laut terbelah menjadi gelombang-gelombang besar, kataudil azim, seperti gunung yang besar. Kemudian Nabi Musa berjalan dengan Bani Israel. Kemudian Fir'aun dan bala tentara mereka mengejar. Ketika Nabi Musa sampai di tepi dengan Bani Israel, akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentara di tengah lautan. Selesai. Ini kisah yang dahsyat. Ya, menguatkan iman kita bahwasanya kebenaran itu akan menang, ketakwaan itu akan menang, walaupun kita dizalimi ini, dituduh, difitnah, maka berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Nabi itu lebih berat pada kita sekarang. Ya. Jadi kalau iman kita bertambah, lihat perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dan para Nabi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, lihatlah bagaimana perjuangan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi mereka berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwah bersama Nabi SAW, mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasakan pernikahan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Sumayyah, sahabiah yang mengucapkan syahadatul la ilaha illallah dibantai oleh Abu Jahal. Ketika dia mengucapkan syahadatul la ilaha illallah, kemudian Abu Jahal mengambil tombaknya, kemudian menancapkan fi asfali batonnya, tepat di bawah perutnya, kemaluan tembus sampai tanah itu, tombak itu mati. Kita belum sampai seperti itu, belum. Kita lihat kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika bersama Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mereka berdua bersembunyi di Gua Thur, kalau sekiranya mereka menaikkan kepala mereka, niscaya mereka akan terlihat oleh orang-orang musyrikin Quraisy, mereka akan dibunuh, dibantai. Apa kata Allah? Innallaha ma'ana wa la tahzan. Dan lihatlah Umar bin Khattab bagaimana beliau berjuang ketika masuk Islam. Beliau tinggalkan agama beliau sebelumnya, berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah yang kedua sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat sahabat Thalha bin Zubair, Thalha bin Ubaidillah, ketika beliau berjuang bersama Nabi SAW di perang Uhud, melindungi Nabi SAW dengan garangnya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Pada hari itu semuanya harinya Thalha melindungi Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengatakan, man habba ayyanzura ila syahid yamshi ala wajhil ard fanzur ila Thalha bin Ubaidillah. Barang siapa di antara kalian yang ingin melihat orang yang mati syahid berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kalian lihat itu Thalha bin Ubaidillah. Saking garangnya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak takut, ikhwan. Para sahabat itu enggak ada yang pengecut. Berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Makanya Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan sahabat-sahabat yang lainnya mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan mereka berat jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih duduk taklim saja sudah berat. 1 jam duduk, Ustaz ini lama kali ya. Ana lapar, haus, nggak tahu Ustaz ini. Ya Allah, baru 1 jam, nggak sampai 1 jam, setengah jam udah kayak cacing kepanasan. Kita masih duduk taklim nih, ikhwan. Ana pernah belajar sama Syekh Walid Saifun Nasr, muridnya Syekh Albani rahimahullah. Ketika kita duduk di majelis sama beliau, belajar di syarah Sahih Muslim selama 20 hari kurang lebih daurah. Gak ada yang boleh tidur. Beliau ketika kajian itu bawa senjata, kawan. Senjata dibawa. Apa isinya? Air, Pak. Yang tidur ditembak oleh beliau. Sampai 5 meter sana, Pak. Kenapa beliau bawa air? Ya, agar murid-muridnya itu benar-benar merasapi apa yang beliau sampaikan. Ini hadis Nabi SAW. Ini majelis ilmu, majelis azim jiddan. Apa dalil beliau? Dalil beliau ketika seorang suami nggak mau bangun malam tuh sholat tahajud, boleh dipercikan air sedikit. Atau istri yang tidak mau bangun sholat malam, dipercikan air sedikit di mukanya.
Pertanyaannya, sholat tahajud sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Wah. Untuk ilmu wajib apa sunnah? Maka air lebih Jadi panitia besok gajian bawa itu ya, bawa tembak air ya. Kita tembakin ya kan. Itu perjuangan para sahabat Nabi. Kita lihat kisah beliau Rabah ketika beliau ditimpakan batu yang besar, beliau mengatakan ahad, perjuangan yang berat. Kita lihat kisah Salman Al-Farisi, beliau berjuang mendapatkan hidayah dari agama Majusi, kemudian agama Nasrani sampai agama Islam. Beliau menjumpai Nabi SAW, ini perjuangan yang berat. Abu Hurairah, sahabat miskin, duduk di majelis Nabi SAW, tidak punya harta, al-sufa, tinggal di masjid. Duduk bersama Nabi SAW, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Beliau semangat untuk ilmu bersama Nabi SAW. Beliau termasuk sahabat paling banyak hafal hadis Nabi SAW. Tak terkalahkan. Sampai beliau mau pingsan untuk ilmu bersama Nabi SAW. Lapar. Makanya Syekh Utsaimin pernah menyatakan dalam Kitabul Ilmi, apakah nama Abu Hurairah sampai sekarang disebut oleh orang-orang, oleh manusia? Apakah nama Abu Hurairah disebut oleh manusia sampai zaman sekarang? Apa jawabnya? Naam. Ketika para ulama menyebutkan hadis Nabi SAW, para khatib, para mu'alim, para ustaz, para kiai, para ulama dan lain sebagainya, ketika mereka mengucapkan hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, hadis ini dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, Allah tinggikan nama Abu Hurairah, Allah angkat derajat beliau, Allah gandakan nama Rasul dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman antara kalian dan orang-orang yang berilmu berapa derajat ikhwan. Dipelajari sirah para sahabat, lihat bagian perjuangan mereka agar iman kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala, enggak futur. Jangan ikuti terus maksiat. Kalau kita jatuh, kembali pada Allah Subhanahu wa taala, datang majlis taklim, pelajari ilmu din dengan baik dan benar, baca Al-Qur'an, pelajari sirah Nabi SAW, pelajari sirah para sahabat agar iman kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktunya belum? Sekali lagi ya. 2 menit lagi, kawan. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah jami'an, agar iman kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita mendapatkan perisai-perisai yang qawi, yang kuat. Perhatikanlah tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, gugusan bintang-bintang. Allah menciptakan langit, Allah Subhanahu menciptakan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak merasakannya, tidak memperhatikannya? Lihat diri kita, Allah ciptakan penglihatan, Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan hati. Lihatlah jantung kita berdetak dengan wajar. Lihatlah darah kita mengalir dengan lancar. Lihatlah pernapasan kita bernapas dengan segar. Lihatlah penglihatan kita, pendengaran kita, pencernaan kita berfungsi dengan wajar. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu, wah. Ya. Taib, wah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Anda sampaikan. Ya. Semoga kita ketemu kembali insyaallah. Hanya sedikit yang bisa kita sampaikan, waktu yang terbatas. Pengennya sampai jam 11 ya kan. Tapi waktu kita terbatas sih, wah, ya enggak apa-apa, yang penting sedikit bermanfaat, bisa antum amalkan. Minimal poin-poin antum catat. Enggak bisa nulis di buku, di HP. Tape yang pertama, apa tadi? Kiatnya menuntut ilmu. Yang kedua, membaca Quran, tadabburi Al-Quran. Yang ketiga, pelajari Asmaul Husna wa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang kelima, ya, pelajari sirah para sahabat. Yang keenam, mengetahui tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.